Di ujung paling timur desa Sumberjati, ada sebuah rumah bambu yang dindingnya mulai menghitam dimakan waktu. Atapnya dari anyaman daun kelapa yang mengering, dan di depannya, berderet pot-pot bunga plastik yang tampaknya sudah tidak lagi segar sejak bertahun-tahun lalu. Di dalam rumah itu, tinggal seorang perempuan tua bernama Sarmi. Usianya 72, tapi semangatnya seperti belum lelah mengejar sesuatu. Setiap pagi, sebelum ayam sempat berkokok 2 kali, Nenek Sarmi sudah duduk di bangku kecil kayu di dapurnya yang sempit, merebus kerupuk. Kerupuk-kerupuk mentah yang ia beli dari pasar seminggu sekali itu direbus agar mengembang, lalu dijemur di halaman depan rumah. Setelah kering, baru ia goreng satu persatu, dikemas dalam plastik tipis, dan disusun rapi dalam keranjang rotan besar yang selalu ia jinjing setiap hari. Kerupuk, kerupuk, kerupuk gurih, suaranya selalu sama, nyaring tapi hangat, saat menyusuri gang-gang kecil desa. Desa Sumberjati bukan desa yang ramai. Ia lebih cocok disebut dusun. Jalannya belum semua beraspal, dan lebih sering becek jika musim hujan datang. Tapi bagi Nenek Sarmi, ini adalah rumah. Ia lahir di desa ini, tumbuh, menikah, dan akhirnya menua sendiri di sini. Orang-orang desa mengenalnya dengan berbagai nama. Ada yang menyapanya, Bu Sarmi, ada yang memanggil, Simah, bahkan ada anak kecil yang memanggilnya, Mbok Kerupuk. Ia tidak mempermasalahkan itu. Yang penting baginya adalah bisa tetap menjual kerupuk dan kembali ke rumah dengan beberapa lembar uang ribuan di saku dasternya. Sudah tua, Mbok, istirahat saja di rumah, kata Pak Lurah suatu hari, saat melihatnya masih menuntun sepeda ontel sambil menjajakan kerupuk. Kalau saya diam di rumah, siapa yang mau beli beras? Jawabnya santai. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun lututnya sering gemetar kalau sudah terlalu lama berjalan. Kadang tangannya gemetar saat menghitung uang, tapi ia tetap menghitungnya dengan teliti, memastikan tidak ada yang salah hitung. Ia punya prinsip, tidak boleh mengambil lebih dari yang menjadi haknya. Nenek Sarmi hidup sendiri. Rumah kecilnya hanya berisi barang-barang seperlunya, dipan dari kayu, bantal tipis, lemari reot, dan satu radio tua yang hanya bisa menangkap satu saluran. Tapi siapapun yang datang ke rumahnya akan disambut dengan senyuman dan secangkir teh manis. Setiap sore, ia duduk di depan rumahnya, menatap jalan kecil yang sepi. Tak ada televisi untuk menghiburnya, tapi ia tidak merasa kesepian. Kadang, anak-anak tetangga datang untuk minta kerupuk gratis. Ia selalu memberi, meski hanya sebiji 2 biji. Aku dulu juga pernah kecil, katanya sambil tertawa. Tetangganya mengagumi semangat hidupnya. Di usia setua itu, ia masih bisa tertawa, bercanda, dan tidak pernah terlihat murung. Tidak banyak yang tahu kisah hidupnya. Tidak banyak pula yang bertanya. Ia bukan tipe orang yang suka bercerita tentang masa lalu. Setiap Jumat, ia pergi ke pasar. Bukan untuk menjual kerupuk, tapi untuk membeli kebutuhan rumah dan kadang menyisihkan uang untuk membeli buku atau seragam bekas di pasar loak. Barangkali nanti ada anak yang butuh, ucapnya pelan. Hari-harinya berjalan seperti itu, sederhana, berulang, tapi penuh makna. Ia mungkin bukan siapa-siapa di mata dunia luar, tapi di desa Sumberjati, ia adalah bagian dari denyut nadi kehidupan. Orang-orang sudah terbiasa melihatnya menyusuri jalanan desa dengan keranjang kerupuknya. Musim kemarau kadang membuatnya kelelahan, tapi ia tetap berjalan. Musim hujan membuatnya harus menutupi kerupuk dengan plastik agar tidak basah, tapi ia tetap berjalan. Ia seperti tidak pernah lelah mengarungi hidup yang tak selalu ramah. Kalau saya tidak jalan, nanti anak-anak tidak bisa makan, katanya pernah suatu kali. Warga desa sempat heran, anak-anak siapa yang ia maksud? Nenek Sarmi tidak punya anak, itu semua orang tahu. Ia hidup sendiri sejak ditinggal suaminya 30 tahun lalu. Tapi ia tidak pernah menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya tertawa kecil dan berkata, anak-anak saya, nanti juga kalian tahu. Suatu malam, suara hujan deras mengguyur desa. Sebagian warga desa tidur nyenyak, sebagian lain sibuk mengamankan atap rumah dari bocor. Tapi di rumah bambu itu, Nenek Sarmi duduk di dekat lampu minyak, menulis sesuatu di selembar kertas. Besok aku harus beli 2 kilo beras lagi, gumamnya. Ia mencatat dengan teliti, walau penglihatannya mulai kabur. Setiap rupiah dihitung, setiap kebutuhan dicatat. Ia tahu hidupnya sederhana, tapi ia ingin tetap berguna. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain yang lebih membutuhkan.
Pagi harinya, seperti biasa, ia sudah berjalan lagi. Tak peduli tanah masih basah dan licin, ia tetap menyusuri jalanan desa. Seorang anak kecil berlari menyambutnya. "Embok, Embok, aku lulus ujian." Wajah Nenek Sarmi bersinar. "Wah, hebat kamu. Nih, 1 kerupuk gratis buat anak pintar." Itu adalah hari biasa di desa Sumberjati. Hari yang tidak istimewa bagi dunia luar, tapi sangat berarti bagi seorang nenek tua yang memilih untuk terus berjalan, terus berbuat baik, meski tak ada yang melihat. Ia bukan tokoh besar, bukan orang penting, tapi ia adalah pahlawan bagi siapa saja yang mengenalnya. Dan semua kisah besar selalu dimulai dari yang sederhana. Termasuk kisah ini, kisah seorang nenek penjual kerupuk yang kehidupannya pelan-pelan akan mengubah nasib puluhan anak, dan akhirnya menggetarkan hati satu negara. 30 tahun lalu, suara tangis menjadi penanda kepergian yang paling sunyi. Suaminya, Pak Dirman, menghembuskan napas terakhir di atas tikar pandan usang di ruang tengah rumah mereka. Tidak ada rumah sakit, tidak ada ambulans, hanya Nenek Sarmi yang duduk menggenggam tangan kurus lelaki yang telah menemaninya hampir separuh usia. Pak Dirman terkena TBC stadium lanjut, penyakit yang terlalu berat untuk ditanggung oleh petani sederhana di desa seperti Sumberjati. Mereka tidak punya anak, meskipun telah bertahun-tahun berharap. Banyak orang bilang, mungkin Tuhan punya rencana lain. Tapi bagi Sarmi, kehilangan suaminya adalah kehilangan yang paling besar. Malam itu, ia tidak menangis. Ia hanya duduk mematung sampai ayam berkokok. Tidak ada pelayat, hanya beberapa tetangga yang membantu menggali liang kubur. Hidupnya yang semula sepi, kini menjadi lebih sepi lagi. Beberapa minggu setelah kepergian suaminya, Sarmi sering duduk berlama-lama di pojok dapur, menatap tungku yang tidak lagi menyala. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia lakukan, mengeluh. Ia tidak pernah menyalahkan nasib, tidak pernah mengutuk langit. Ia hanya berkata, "Saya masih hidup. Masih bisa jalan. Masih bisa masak." Itu cukup. Warga desa melihatnya mulai berjualan kerupuk. Awalnya hanya untuk mengisi waktu. Ia membuat kerupuk dari tepung singkong yang diolah sendiri, dijajakan keliling dari rumah ke rumah. Uangnya tidak seberapa, tapi cukup untuk beli beras dan minyak. Waktu berjalan lambat di desa. Hari-hari berlalu tanpa perubahan besar. Hingga suatu sore, saat ia sedang duduk di serambi rumah, hujan deras mengguyur Sumberjati. Petir menyambar, dan suara tangis bayi terdengar samar di balik derasnya hujan. Ia berdiri, menyibak tirai air hujan, dan menemukan sebuah kardus di depan pagar rumahnya. Di dalamnya, seorang bayi perempuan terbungkus kain batik lusuh. Ada secari kertas kecil bertuliskan, "Tolong rawat dia. Aku tidak mampu." Tanpa banyak bicara, Sarmi menggendong bayi itu masuk ke dalam rumah. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena campuran rasa takut dan haru. Ia membuatkan susu dari air tajin hangat, dan memeluk bayi itu sepanjang malam. "Namamu?" "Sri. Sri Wulandari," bisiknya. Besoknya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Ada yang kasihan, ada yang sinis. "Bayi haram," bisik sebagian orang. Tapi Sarmi tidak peduli. Ia sudah jatuh cinta pada bayi itu sejak pertama kali mendengarnya menangis di tengah hujan. Maka, dimulailah babak baru dalam hidupnya. Dari seorang janda yang hidup sendiri, ia kini menjadi ibu bagi seorang anak yang tak pernah ia lahirkan. Tidak mudah. Ia harus bekerja lebih keras, menjual lebih banyak kerupuk, menghemat lebih ketat. Kadang, ia hanya makan nasi dengan garam agar bisa membeli susu bubuk untuk Sri. Kadang, ia meminjam kain bekas dari tetangga untuk dijadikan popok. Tapi ia tidak pernah merasa lelah. Setiap kali Sri tertawa, dunia terasa sedikit lebih ringan. Waktu berjalan cepat. Sri tumbuh sehat. Tapi luka lama dalam hati Sarmi masih ada. Kadang ia terbangun di malam hari, membayangkan bagaimana hidupnya jika punya anak kandung sendiri. Tapi ia tahu, hidup tidak selalu sesuai rencana. Yang bisa ia lakukan adalah menerima dan terus melangkah. Suatu pagi, saat Sri berusia 5 tahun, Sarmi melihat seorang bocah laki-laki duduk di depan warung desa. Tubuhnya kurus, kakinya kotor, dan ia tidak bicara sepatah kata pun. Warga bilang, anak itu ditinggal ibunya yang kabur dengan lelaki lain. Bapaknya meninggal di ladang 3 bulan sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Sarmi mengajak anak itu pulang.
Namanya Parman. Ia diam saja, tapi saat diberi sepiring nasi dan sebutir kerupuk, matanya berbinar. "Mulai hari ini, kamu tinggal sama Embok." "Ya," kata Sarmi. 2 menjadi 3. Rumah bambu kecil itu mulai terasa penuh, tapi juga hangat. Sarmi kembali menyingsingkan lengan baju, membuat lebih banyak kerupuk, dan mulai menanam sayur di halaman rumah untuk menghemat pengeluaran. Tetangga mulai berkomentar, "Ngapain repot-repot urus anak orang?" Tapi Sarmi hanya menjawab, "Kalau saya tidak urus, siapa yang mau?" Ia tidak pernah menolak anak yang datang padanya. Dalam 5 tahun, jumlah anak yang ia asuh bertambah jadi 5. Semuanya datang dari latar belakang berbeda, ada yang yatim, ada yang dibuang, ada yang lari dari rumah karena kekerasan. Rumah kecil itu kini seperti panti asuhan informal. Tidak ada papan nama, tidak ada donatur. Hanya satu nenek tua yang tiap hari berkeliling menjual kerupuk untuk memberi makan mulut-mulut kecil yang bergantung padanya. Sarmi mulai membuat jadwal belajar di rumah. Ia meminjam buku dari sekolah dasar, mengajari anak-anak menulis dan membaca. Ia percaya, meski ia tidak lulus SMP, anak-anaknya harus bisa lebih dari dirinya. Malam-malamnya dihabiskan menjahit pakaian robek, menambal tas bekas, dan memperbaiki sepatu anak-anak. Ia seperti tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Tapi saat ditanya, ia selalu bilang, "Saya bahagia." Hari demi hari, tekad Sarmi makin kuat. Ia tahu ia tidak bisa mengubah dunia. Tapi ia percaya, ia bisa mengubah hidup satu anak. Dan jika satu anak tumbuh jadi orang baik, maka dunia akan jadi sedikit lebih baik. Dan itulah awal segalanya. Awal dari sebuah pengabdian sunyi yang kelak mengguncang hati banyak orang, tanpa pernah ia duga sebelumnya. Namanya Sri Wulandari, anak pertama yang hadir dalam hidup nenek Sarmi bak cahaya kecil di tengah gelap malam. Sri datang bukan dari rahimnya, tapi dari hujan deras dan kardus lusuh yang ditinggalkan diam-diam di depan rumah. Meski tak memiliki ikatan darah, cinta yang Sarmi berikan tak pernah setengah hati. Hari-hari pertama merawat Sri penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Bayi itu sering menangis malam-malam, dan Sarmi yang tak pernah memiliki anak, harus belajar segalanya dari awal. Ia belajar membuat susu dari air beras, belajar memandikan bayi, hingga belajar mengenali tangisan lapar dan tangisan kedinginan. Di pasar, ia membeli kain perca untuk dijahit menjadi popok. Ia menukar sisa kerupuk goreng dengan telur untuk membuat bubur sederhana. Tak jarang, ia hanya makan nasi garam demi memastikan Sri mendapatkan makanan yang cukup. Suatu malam, Sri demam tinggi. Tubuh mungil itu menggigil dan matanya memerah. Panik, Sarmi menggendongnya ke rumah bidan yang jaraknya hampir 2 kilometer. Dalam gelap, ia menyusuri jalan setapak dengan kaki telanjang. "Bidan, tolong anak saya, dia panas," suaranya bergetar. Bidan Nur mengobati Sri dan memberinya obat penurun panas. Ia juga memberi petunjuk cara merawat bayi saat demam. Nenek Sarmi menyalin semua penjelasan itu di secari kertas, lalu menempelkannya di dinding rumah. Sejak itu, nenek Sarmi belajar lebih giat. Ia membaca buku kesehatan anak, mendengar saran dari ibu-ibu muda, dan menuliskan semuanya dalam buku catatan kecil yang ia simpan di dalam lemari. Sri tumbuh perlahan. Ketika berusia 2 tahun, ia mulai bisa memanggil, "Embok," dan tertawa saat mendengar suara kerupuk digoreng. Itu adalah suara yang menandakan hidup terus berjalan, walau dengan banyak perjuangan. Tahun-tahun berlalu. Sri mulai masuk TK. Seragamnya kebesaran, dan sepatunya hasil sumbangan dari tetangga. Tapi wajah Sri bersinar saat berjalan ke sekolah sambil menggandeng tangan nenek Sarmi. "Kalau besar nanti, aku mau jadi guru," kata Sri suatu pagi. "Kalau mau jadi guru, kamu harus rajin baca dan bantu orang lain," jawab Sarmi. Mereka menjalani hidup berdua selama beberapa tahun. Rumah itu sederhana, kadang bocor jika hujan lebat. Tapi selalu ada pelukan hangat, nasi hangat, dan suara tawa. Namun, ketika Sri duduk di bangku kelas 1 SD, kehidupan kembali diuji. Suatu sore, seorang bocah laki-laki datang ke rumah mereka. Tubuhnya kotor, matanya sayu. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Di lehernya tergantung kalung tali rafia dengan kertas bertuliskan, namanya Parman. Sarmi tidak banyak bertanya. Ia menyambut anak itu, membersihkannya, lalu memberinya sepiring nasi dan 1 butir kerupuk. "Makan dulu, nanti cerita belakangan," katanya.
Sri menatap anak itu dengan penasaran. Dia siapa, Mbok? Adikmu sekarang. Parman menjadi anak asuh kedua. Tapi berbeda dengan Sri yang ceria, Parman lebih pendiam. Ia sering mengigau saat tidur dan menolak jika pintu rumah ditutup rapat. Dari cerita tetangga, diketahui bahwa ia pernah dikurung berhari-hari oleh ibunya sendiri. Butuh waktu berbulan-bulan sebelum Parman bisa tersenyum. Dan butuh lebih lama lagi sampai ia mau sekolah. Tapi Nenek Sarmi tidak pernah memaksa. Ia hanya berkata, kalau kamu belum siap, tidak apa-apa. Tapi Mbok percaya, kamu bisa. Suatu pagi, Parman berdiri di depan rumah dengan mengenakan seragam bekas Sri. Mau sekolah? Tanya Sarmi. Parman mengangguk pelan. Hari itu, Nenek Sarmi mengantar dua anak ke sekolah. Ia merasa seperti ibu sungguhan. Hatinya penuh. Dari 2 menjadi 3. Rumah itu mulai terasa sempit, tapi juga semakin hidup. Sri mulai belajar berbagi. Ia menyisihkan sebagian makanannya untuk Parman. Ia juga mengajari Parman membaca dan menulis. Kita harus pintar, supaya bisa bantu Mbok nanti, kata Sri. Malam-malam kini diisi dengan belajar bersama. Sarmi duduk di dekat lampu minyak, memperhatikan mereka membaca buku. Ia mungkin tidak bisa membaca semua kata, tapi ia tahu bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Seiring waktu, anak-anak lain mulai berdatangan. Ada Dini, anak perempuan yang kehilangan orang tuanya karena kecelakaan. Ada Wito, bocah nakal yang suka mencuri dari warung karena kelaparan. Semua mereka diterima dengan tangan terbuka. Setiap anak membawa cerita. Dan setiap cerita menjadi alasan tambahan bagi Nenek Sarmi untuk terus berjuang. Ia mulai bangun lebih pagi, membuat lebih banyak kerupuk. Kadang ia berjalan lebih jauh ke desa sebelah demi menjual dagangan. Ada hari-hari berat. Pernah satu kali, Sarmi jatuh saat membawa keranjang kerupuk. Tangannya berdarah, dan sebagian dagangan rusak. Tapi ia tetap tersenyum saat pulang. Untung saja kerupuknya yang jatuh, bukan anak-anak, katanya. Tetangga mulai melihatnya bukan sekadar penjual kerupuk. Mereka mulai menitipkan pakaian bekas, buku, dan kadang uang kecil untuk membantu. Tapi tetap, semua penggerak utama adalah kerja keras Sarmi sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, ia mencatat pengeluaran dan kebutuhan anak-anak. Kadang, ia menulis doa di halaman belakang buku catatannya. Semoga anak-anakku jadi orang baik. Itu saja. Perjalanan mengasuh anak-anak itu dimulai dari Sri. Ia adalah saksi pertama dari cinta yang tak terbatas pada darah. Cinta yang dibangun dari air mata, ketulusan, dan kerupuk hangat. Sri tumbuh jadi anak pintar. Ia selalu ranking 1 di kelas. Suatu hari, ia menang lomba menulis cerita tentang ibunya. Judulnya, Ibuku Penjual Kerupuk Yang Hebat, kata Sri sambil tersipu. Saat membaca cerita itu, Sarmi menangis. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia tak pernah membayangkan hidupnya yang sederhana bisa menjadi inspirasi. Dan saat itu, ia sadar bahwa perjuangan panjang ini baru saja dimulai. Tapi ia tidak takut. Ia tahu, selama ada anak-anak yang perlu rumah, ia akan selalu punya alasan untuk bertahan. Bagi kebanyakan orang, kerupuk hanyalah camilan. Renyah, ringan, dan murah. Tapi bagi Nenek Sarmi, kerupuk adalah nyawa harapan. Ia bukan hanya menjualnya untuk bertahan hidup, tapi untuk menyekolahkan anak-anak yang ia asuh. Setiap kerupuk yang terjual adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Keranjang rotan besar itu selalu menjadi teman setianya. Di pagi hari, sebelum langit benar-benar terang, Nenek Sarmi sudah berjalan menyusuri jalan desa, membawa kerupuk yang baru digoreng. Panasnya minyak semalam masih terasa di tangannya, tapi ia tetap melangkah. Suara khasnya, kerupuk gurih, terdengar merdu bagi mereka yang sudah terbiasa. Kadang ia masuk ke pekarangan rumah-rumah, kadang juga hanya berdiri di depan warung. Di beberapa rumah, pembeli tak perlu menawar. Mereka tahu bahwa setiap lembar ribuan yang mereka berikan, bukan hanya untuk sebungkus kerupuk, tapi juga untuk nasi di piring anak-anak yang tidak punya siapa-siapa. Namun, hidup tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika dagangannya tidak laku. Kerupuk yang dibawanya pulang tak bisa lagi dijual esok hari. Ditaruh di pojok dapur, dan menjadi makanan darurat untuk hari itu. Ada pula hari saat hujan turun sejak pagi, membuat kerupuknya basah dan tak layak jual. Tapi tak pernah sekalipun ia marah pada hujan.
Hujan itu rezeki juga, cuma bukan buat saya hari ini, katanya sambil menjemur kerupuk basahnya di depan tungku. Tetangga-tetangga kadang mencibir, sudah tua, kenapa ngotot terus jualan? Sarmi hanya menjawab dengan senyum. Ia tahu, mereka yang mencibir tidak tahu rasanya menatap wajah lapar anak-anak dan tidak punya apa-apa di meja makan. Ia memilih diam dan terus berjalan. Suatu hari, saat ia kembali dari menjual kerupuk, kakinya terpeleset di jalan licin. Keranjang kerupuk jatuh, isinya berserakan di lumpur. Lututnya luka, tapi lebih sakit rasanya melihat kerupuk-kerupuk yang ia goreng dengan penuh hati, kini kotor dan tak bisa diselamatkan. Anak-anak menyambutnya di depan rumah. Mbok jatuh? Sri berlari menghampiri. Enggak apa-apa. Cuma jatuh sebentar, nanti bangkit lagi, katanya sambil tertawa kecil. Sri dan Parman membersihkan luka di lutut Sarmi. Dini membuatkan teh manis, dan Wito mengumpulkan sisa kerupuk yang masih bisa digoreng ulang. Mereka seperti keluarga sungguhan, dengan ikatan yang lebih kuat dari sekadar darah. Malam itu, Sarmi duduk di dekat tungku. Ia menulis catatan harian di buku kecilnya. Hari ini jatuh, tapi besok harus bangkit. Kerupuk rusak, tapi semangat tidak. Kerupuk bukan hanya soal makanan. Bagi anak-anak di rumah kecil itu, kerupuk adalah simbol perjuangan. Setiap gigitan membawa cerita tentang pengorbanan, ketulusan, dan kerja keras seorang nenek yang tidak pernah menyerah. Anak-anak mulai membantu. Mereka bergantian mengupas bawang untuk kerupuk rasa pedas, menggiling cabai, dan mengepak dalam plastik kecil. Mereka tahu, ini bukan hanya soal dagangan, tapi tentang bertahan hidup bersama. Di sekolah, teman-teman mereka sering mengejek. Kalian anak-anak penjual kerupuk. Sri hanya menunduk. Tapi saat pulang, ia berkata, tidak apa-apa Mbok, mereka belum tahu. Nanti kalau aku jadi orang sukses, aku bakal bilang, aku anak dari penjual kerupuk yang hebat. Kata-kata itu menjadi motivasi baru bagi Nenek Sarmi. Ia tahu, mungkin dirinya takkan melihat mereka semua dewasa, tapi ia ingin meninggalkan semangat yang bisa mereka bawa selamanya. Setiap malam, sebelum tidur, ia mengajak anak-anak berkumpul. Mereka berdoa bersama. Bukan hanya untuk rezeki, tapi agar diberi kekuatan. Biar kamu semua bisa jadi orang yang berguna, walau dari keluarga miskin, katanya. Kadang, Sarmi jatuh sakit. Tubuhnya yang renta tak selalu kuat. Pernah suatu kali, ia demam tinggi, tak bisa bangun dari tempat tidur. Anak-anak panik. Mereka bergantian menjaga, memasak, dan merawat kerupuk. Parman bahkan sempat menggantikan Sarmi berjualan ke pasar. Wajah kecilnya tampak serius saat menjinjing keranjang kerupuk dan menyusuri jalan yang biasa dilalui sang nenek. Ia tak banyak bicara, tapi dalam hatinya, ia tahu, hari itu ia sedang membalas kebaikan yang selama ini ia terima. Beberapa hari kemudian, saat Sarmi mulai membaik, ia mendapati beberapa lembar uang di bawah bantalnya. Dari mana ini? Dari Parman. Dia jualan kerupuk, jawab Dini bangga. Sarmi menatap anak-anaknya. Matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka, perjuangannya kini mulai diwariskan. Anak-anak itu, yang dulu datang dengan luka dan kehilangan, kini tumbuh menjadi pribadi tangguh yang tahu artinya berbagi. Kerupuk tetap menjadi sumber utama. Tapi kini bukan hanya Sarmi yang bekerja, melainkan seluruh keluarga kecil itu. Mereka mulai punya pelanggan tetap, warung kecil, ibu-ibu pengajian, hingga penjaga sekolah. Kadang, hasilnya tak seberapa. Tapi mereka selalu makan bersama, dengan tawa dan cerita. Tidak ada kemewahan, tapi ada kebahagiaan. Dan bagi Sarmi, itu lebih dari cukup. Pada suatu malam, ketika listrik padam, mereka duduk mengelilingi lampu minyak. Mbok, kalau nanti kami semua besar, Mbok mau apa? Tanya Sri. Sarmi tersenyum. Saya cuma mau lihat kalian jadi orang baik. Itu saja. Tidak perlu kaya. Tidak perlu terkenal. Cukup jadi orang baik. Malam itu, mereka semua diam. Kata-kata itu sederhana, tapi begitu dalam. Mereka tahu, hidup telah membawa mereka ke tempat yang tak mereka duga, tapi mereka bersyukur. Karena di balik setiap kerupuk yang renyah, ada tangan lelah tapi tulus, yang membesarkan mereka tanpa pamrih. Rumah bambu tempat tinggal Nenek Sarmi semakin ramai dari tahun ke tahun. Dari hanya satu anak, kini jumlahnya sudah mencapai 12. Masing-masing punya cerita sendiri, dan semua merasa rumah itu adalah tempat pulang terbaik yang pernah mereka miliki.
Tak ada yang mewah di sana, lantai tanah, dinding anyaman bambu, dan atap rumbia. Tapi ada kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka tumbuh dalam keterbatasan, tapi juga dalam cinta yang tidak pernah habis. Sarmi bukan hanya seorang nenek bagi mereka. Ia adalah ibu, guru, pendengar, dan penyemangat. Sri, yang pertama datang, kini sudah duduk di bangku kuliah jurusan keguruan. Ia diterima di Universitas Negeri lewat jalur beasiswa. Setiap kali pulang ke desa saat libur, ia membantu mengajar anak-anak desa membaca dan berhitung di beranda rumah bambu itu. "Embok, aku ingin jadi guru supaya bisa bantu anak-anak kecil di sini," katanya suatu malam. Sarmi hanya mengangguk dan menepuk pundaknya. Dalam hatinya, ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Parman, anak laki-laki yang dulu pendiam, ternyata menyimpan ketekunan luar biasa. Ia diterima di sekolah perawat. Di sana, ia dikenal sebagai mahasiswa yang rajin dan rendah hati. Kadang, ia pulang membawa kotak obat, lalu memeriksa kesehatan nenek Sarmi dan tetangga yang sudah tua. "Kalau bukan karena Embok, aku nggak akan pernah bisa mimpi jadi perawat," ujarnya. Dini, yang sejak kecil suka menulis, tumbuh menjadi gadis cerdas dan kritis. Ia sering mengirimkan tulisannya ke majalah remaja, dan suatu kali dimuat di koran daerah. Ia pun diterima di jurusan jurnalistik dengan beasiswa penuh. Ia punya tekad kuat untuk mengangkat cerita-cerita dari desa ke dunia luar. "Aku pengen semua orang tahu, Embok, tentang perjuanganmu. Tentang kita semua," katanya dengan mata berbinar. Anak-anak lainnya juga menunjukkan kemajuan. Ada yang menjadi montir, tukang kayu, pedagang kecil, bahkan satu di antara mereka menjadi guru ngaji. Mereka semua, dalam jalur hidup yang berbeda, membawa semangat yang sama, semangat nenek Sarmi. Meski banyak yang sudah pindah ke kota, rumah itu tidak pernah sepi. Anak-anak selalu pulang bergantian. Mereka membawa oleh-oleh kecil, menanyakan kesehatan Sarmi, dan ikut membersihkan halaman. Ada yang membenahi atap rumah, ada yang mengganti tikar yang sudah rapuh. Kadang mereka tertawa mengenang masa lalu. Saat rebutan kerupuk, saat tidur berdesakan di ruang sempit, atau saat ikut berjualan sambil malu-malu. Semua itu kini menjadi kenangan manis. Sarmi tak pernah menuntut apa-apa dari mereka. Ia bahkan melarang mereka mengiriminya uang. "Simpan saja buat hidupmu di sana. Kalau mau bantu, cukup doakan saya sehat," begitu katanya. Tapi anak-anak itu tetap membalas kebaikannya dengan cara mereka sendiri. Mereka bergotong royong memperbaiki rumah, membelikan kasur baru, dan bahkan menyewa tukang untuk membangun kamar mandi layak. Warga desa mulai melihat perubahan. Mereka kini lebih menghormati Sarmi. Yang dulu mencibir, kini datang membawa makanan atau sekadar mengobrol. Mereka melihat sendiri bahwa perempuan tua yang dulu dianggap keras kepala itu ternyata telah membesarkan generasi baru yang membanggakan. Pak Lurah pun suatu hari datang dan berkata, "Bu Sarmi, jenengan sudah melakukan apa yang negara belum tentu bisa lakukan." Sarmi hanya tertawa pelan. Ia tidak pernah merasa dirinya istimewa. Baginya, semua yang ia lakukan adalah hal wajar sebagai manusia. Suatu malam, saat mereka semua berkumpul untuk acara kecil di halaman, Sarmi duduk di tengah, dikelilingi anak-anak asuhnya. "Dulu rumah ini sepi sekali. Sekarang penuh tawa. Terima kasih, kalian sudah datang ke hidup saya," katanya sambil mengusap air mata. Sri menggenggam tangannya. "Justru kami yang berterima kasih, Embok. Karena kalau bukan karena Embok, kami semua mungkin sudah hilang entah kemana." Malam itu mereka bernyanyi bersama, diiringi petikan gitar dari Parman. Lampu minyak bergoyang pelan ditiup angin, dan di langit, bintang-bintang bertebaran seolah ikut mendengar. Dini baru saja menyelesaikan semester terakhir kuliahnya ketika ia memutuskan untuk menulis kisah yang telah lama ia simpan di dalam hati. Kisah tentang seorang nenek penjual kerupuk di sudut desa yang telah membesarkan puluhan anak yatim dengan tangan sendiri. Ia merasa inilah saatnya dunia tahu tentang siapa nenek Sarmi sebenarnya. Ia duduk berjam-jam di ruang kecil kosnya, menulis tanpa henti. Setiap kalimat ditulis dengan hati-hati, setiap ingatan tentang perjuangan Sarmi dituangkan dengan penuh cinta. Ia menulis tentang pagi-pagi buta saat nenek Sarmi mulai menggoreng kerupuk, tentang sakit-sakit yang ditahannya diam-diam, tentang hari ketika semua kerupuk tergenang air hujan, dan terutama tentang cinta tak bersyarat yang diberikan kepada anak-anak seperti dirinya.
Setelah selesai, ia mengirim tulisan itu ke redaksi tempat ia sedang magang. Redaktur awalnya mengira itu hanya kisah kemanusiaan biasa, tapi begitu membaca sampai akhir, ia terdiam. Ini bukan cerita biasa. Ini kisah yang harus sampai ke publik, katanya. Seminggu kemudian, kisah itu tayang di laman utama situs berita nasional. Judulnya, Nenek Penjual Kerupuk yang Membesarkan Generasi Baru. Dalam waktu singkat, artikel itu menyebar luas. Banyak yang membagikannya di media sosial, ada yang menulis ulang, dan beberapa televisi nasional mulai menghubungi redaksi. Di Desa Sumberjati, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Nenek Sarmi tak tahu apa-apa. Ia masih menggoreng kerupuk dan menyapu halaman seperti biasanya. Tapi suatu pagi, sebuah mobil besar berhenti di depan rumahnya. 3 orang dengan kamera dan mikrofon turun. "Bu Sarmi?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, saya," jawab Sarmi sambil mengernyitkan dahi. "Kami dari televisi nasional. Kami ingin meliput kisah ibu. Kami sudah membaca artikel tentang ibu dan kami sangat tersentuh." Sarmi bingung. Ia belum pernah diwawancarai sebelumnya. Ia bahkan belum pernah melihat dirinya sendiri di layar kaca. Tapi anak-anak yang sedang pulang kampung membantunya menenangkan diri. Dini, yang datang membawa kamera kecil, ikut membantu kru televisi. "Mbok, nggak usah takut. Ceritakan saja seperti biasanya," katanya sambil menggenggam tangan sang nenek. Wawancara berlangsung di beranda rumah. Sarmi duduk di bangku kayu, dikelilingi anak-anak asuhnya. Ia bercerita dengan sederhana, seperti biasa. Tentang kerupuk, tentang anak-anak, dan tentang harapan. "Dulu saya kira saya sendiri. Tapi ternyata, Tuhan kirim mereka buat saya jaga. Jadi saya jalani saja," ujarnya sambil tersenyum malu-malu. Liputan itu tayang di televisi malam hari. Warga desa berkumpul di rumah Pak Lurah untuk menontonnya. Sarmi tampak gugup melihat wajahnya sendiri di layar, tapi anak-anak bersorak riang. "Itu Mbok! Itu Mbok!" Tak lama kemudian, bantuan mulai berdatangan. Ada yang mengirim sembako, ada yang menawarkan beasiswa tambahan untuk anak-anak asuhnya. Bahkan beberapa tokoh masyarakat dari kota datang langsung untuk memberikan penghargaan. Yang paling mengejutkan, sebuah organisasi sosial dari Jakarta menghubungi Dini. "Kami ingin membangun rumah yang lebih layak untuk Ibu Sarmi dan anak-anak asuhnya. Bisa kami bantu koordinasi?" Dini menyampaikan niat itu kepada sang nenek. Tapi seperti biasa, Sarmi menolak dengan halus. Kalau rumahnya diganti, nanti mereka nggak bisa lagi ngerasain susahnya hidup. Di rumah ini, mereka belajar kuat. Namun akhirnya, setelah dibujuk oleh semua anak, Sarmi menyetujui bantuan itu asalkan rumah tidak sepenuhnya diubah. Ia hanya ingin kamar tidur diperkuat, atap tidak bocor, dan ada kamar mandi bersih. Pembangunan dilakukan tanpa mengganggu struktur utama rumah bambu. Kini rumah itu punya kamar mandi dengan air bersih, dapur yang layak, dan tempat tidur yang cukup untuk semua anak asuh. Seiring waktu, semakin banyak media yang tertarik. Beberapa majalah menulis profil Sarmi. Seorang penulis bahkan datang dari luar negeri hanya untuk bertemu dan mencatat kisahnya dalam buku. Yang membuat Sarmi terharu bukanlah ketenaran itu, tapi saat menerima ratusan surat dari orang-orang yang pernah merasa kehilangan harapan. Banyak dari mereka berkata bahwa kisah Sarmi membuat mereka ingin hidup kembali, ingin memberi kembali, dan ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga. Dini membaca sebagian dari surat-surat itu dengan suara keras di malam hari. "Bu Sarmi, saya kehilangan ibu saya sejak kecil. Tapi membaca kisah ibu, saya merasa seperti menemukan sosok ibu lagi." Mata Sarmi berkaca-kaca. Ia tak pernah bermimpi kisahnya menyentuh sejauh itu. Suatu hari, ia menerima surat resmi berkop emas. Surat itu datang dari Jakarta, diantar langsung oleh petugas pos dengan amplop tebal. Dini membacanya keras-keras. "Dengan hormat, kami mengundang Ibu Sarmi untuk menghadiri acara penghargaan warga teladan di Istana Negara, Jakarta, sebagai tamu kehormatan yang telah berjasa bagi pendidikan dan kemanusiaan." Semua anak berteriak gembira. Sarmi hanya bisa terdiam, tak percaya. "Istana? Jakarta? Saya?" Dini mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Mbok. Sekarang giliran ibu yang diangkat derajatnya." Sarmi menatap langit malam. Tak pernah terlintas di pikirannya bahwa perjalanan menjual kerupuk di ganggang sempit bisa membawanya ke halaman Istana Negara.
Kabar tentang undangan ke Istana Negara menyebar cepat di Desa Sumberjati. Para tetangga, yang dulu hanya melihat Sarmi sebagai penjual kerupuk biasa, kini datang bergiliran untuk mengucapkan selamat. Ada yang membawa buah, ada yang membawa kain, dan ada juga yang hanya datang dengan pelukan. Namun di balik sorak-sorai, Nenek Sarmi justru merasa gelisah. Ia belum pernah keluar dari Jawa Timur, apalagi naik pesawat. Jakarta baginya seperti dunia lain. Ia menghabiskan malam pertama setelah menerima surat itu dengan terjaga, memandangi langit-langit rumah bambunya. "Apa saya pantas ke istana?" bisiknya pelan. Dini datang membawa kabar bahwa pihak panitia akan menanggung semua biaya perjalanan dan menyediakan pendamping selama di Jakarta. Bahkan seorang penjahit ternama dari Surabaya datang langsung ke rumah untuk mengukur kebaya khusus yang akan dikenakan Sarmi. "Ini kebaya istimewa, Bu. Untuk orang yang istimewa," kata si penjahit sambil mengukur bahunya. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, anak-anak asuh berkumpul di halaman rumah. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa foto Sarmi muda yang mereka temukan di lemari tua. Semuanya ingin memberi sesuatu sebelum sang ibu angkat mereka naik pesawat untuk pertama kalinya. Bandara adalah dunia yang benar-benar asing bagi Sarmi. Deru pesawat, pengumuman berbahasa asing, serta antrean panjang membuatnya gugup. Namun Dini tak pernah melepas tangan sang nenek. Saat pesawat mengudara, Sarmi mencengkeram sandaran kursi. "Ini lebih cepat dari becak," katanya, membuat Dini tertawa. Setibanya di Jakarta, rombongan dijemput mobil dinas. Mereka menginap di hotel yang megah, dengan ranjang empuk dan toilet berkilau. Sarmi sempat salah menekan tombol pancuran air panas, dan berteriak kecil saat air menyembur. "Mewah begini kok buat orang seperti saya," katanya sambil menatap lampu kristal di langit-langit. Hari upacara tiba. Di halaman istana, tamu-tamu penting dari seluruh Indonesia hadir. Beberapa mengenakan jas lengkap, sebagian lain memakai pakaian adat. Sarmi duduk di deretan depan, memakai kebaya kuning gading dan selendang tenun dari anak-anak asuhnya. Ketika namanya disebut, Sarmi berjalan pelan ke podium. Semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Presiden tersenyum dan menyalaminya. "Ibu adalah inspirasi bagi negeri ini," katanya sambil menyerahkan piagam dan bunga. Sarmi hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar menerima penghargaan itu. Ia merasa seolah semua kerja kerasnya selama puluhan tahun, semua malam lapar dan hujan badai yang ia lalui, kini mendapat arti. Acara itu diliput berbagai media. Wartawan mengerubungi Sarmi dengan pertanyaan. Namun ia hanya menjawab pendek. "Saya hanya jual kerupuk. Tapi saya sayang anak-anak saya." Setelah acara selesai, seorang staf wanita dari bagian protokoler menghampiri Sarmi dengan wajah yang tampak gugup. Wanita itu membawa map kecil dan foto lawas. "Bu Sarmi, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya dengan suara bergetar. Sarmi mengangguk. Mereka duduk di bangku taman kecil di samping gedung utama istana. Wanita itu membuka map, memperlihatkan foto seorang bayi yang dibungkus kain lusuh. Di pojok foto, tertera tulisan tangan, "Untuk keselamatanmu, maafkan ibu. Saya adalah bayi itu, Bu," kata wanita itu dengan suara hampir tak terdengar. Sarmi mematung. "Saya ditemukan di depan rumah ibu, lebih dari 30 tahun lalu. Saya dibesarkan oleh panti asuhan, lalu diasuh oleh keluarga angkat. Tapi saya selalu mencari siapa ibu kandung saya." Air mata wanita itu jatuh. "Saat saya melihat ibu di televisi, saya tahu ini ibu saya." Sarmi memeluknya, tubuhnya gemetar. Wanita itu menangis dalam pelukan ibunya. Untuk beberapa menit, waktu seolah berhenti. Kamera dan hiruk-pikuk tak berarti. Hanya ada dua hati yang lama terpisah, kini saling menemukan. "Aku tak pernah meninggalkanmu karena tak cinta," bisik Sarmi. "Aku ingin kamu selamat. Waktu itu, terlalu berbahaya." Wanita itu mengangguk. Ia memeluk sang ibu lebih erat. "Saya bangga. Saya anak dari nenek penjual kerupuk yang membesarkan dunia." Di tengah hiruk-pikuk upacara dan protokoler kenegaraan, kisah kecil itu menjadi berita paling menyentuh hari itu. Tak ada yang menyangka, penghargaan dari istana membawa bukan hanya pengakuan, tapi juga penyatuan dua jiwa yang selama ini terpisah oleh waktu dan keadaan.
Malam setelah acara penghargaan di istana, suasana kamar hotel yang mewah menjadi saksi sunyi dari percakapan paling menyentuh dalam hidup Sarmi. Wanita muda yang kemarin memeluknya di taman, kini duduk di lantai bersila seperti anak kecil. Namanya Laras. Usianya 34 tahun, seorang staf ahli di kementerian. Lahir dan besar dalam sistem adopsi, ia tumbuh menjadi perempuan tangguh. Tapi di hatinya, ada ruang kosong yang tak pernah terisi, sampai hari itu. Ibu tahu sejak kapan? Tanya Laras lirih. Sarmi tersenyum, menatap tangan keriputnya. Sejak pertama kali melihatmu di televisi, beberapa tahun lalu. Tapi ibu hanya bisa diam. Kamu sudah jadi orang hebat. Ibu nggak mau ganggu. Laras menunduk, menggenggam tangan ibunya. Aku nggak pernah butuh siapa-siapa. Tapi sejak lihat ibu, aku tahu, aku butuh pulang. Sarmi terisak pelan. Selama ini, ia menyimpan rahasia itu demi menjaga keselamatan Laras kecil dari ancaman masa lalu yang tak pernah ingin ia buka lagi. Pagi itu, mereka pulang ke Sumberjati. Warga desa menyambut dengan gembira, tak tahu bahwa wanita elegan yang datang bersama Sarmi adalah darah dagingnya sendiri. Di beranda rumah bambu itu, Laras duduk bersama adik-adik angkatnya. Ia tak hanya menemukan ibunya, tapi juga keluarga yang selama ini tak ia sangka. Sarmi menatap mereka satu persatu, lalu berbisik pelan, ternyata Tuhan menyembunyikan kebahagiaan agar lebih indah saat ditemukan. Dan di sanalah akhir dari perjalanan seorang penjual kerupuk, yang ternyata adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ibu sejati dari banyak jiwa yang terselamatkan.